Swipers, pada episode kali ini aku mau kasih tahu kriteria pasien yang wajib untuk diberikan sesi konseling oleh teman-teman apoteker di apotek. Setidaknya ada 6 kriteria pasien yang harus diberikan konseling. Kira-kira apa aja kriterianya ya? Tonton sampai habis ya. Bersama aku, apoteker Yulia, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Yang pertama, pasien kondisi khusus. Adapun pasien yang wajib diberikan konseling oleh apoteker adalah pasien dengan kondisi khusus seperti pediatri atau pasien anak, geriatri atau lansia, gangguan fungsi hati dan atau ginjal, ibu hamil dan menyusui. Jadi pastikan Swipers untuk melibatkan keluarga pendamping pasien sebagai target konselingnya ya. Yang kedua, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis. Salah satu pasien yang butuh konsultasi adalah penyakit yang butuh terapi dalam jangka panjang. Misalnya tuberkulosis, diabetes mellitus, HIV/AIDS, epilepsi, dan masih banyak lainnya. Karena pengobatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kepatuhan menjadi kunci dari kesuksesan terapinya. Yang ketiga, pasien dengan instruksi khusus. Selain 2 kriteria yang sebelumnya, ada lagi pasien yang harus diberikan konsultasi, yaitu pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus. Contohnya, pasien penggunaan obat dengan instruksi khusus seperti pasien penggunaan kortikosteroid dengan tapering down atau off. Karena penggunaan kortikosteroid ini tidak bisa langsung dihentikan secara tiba-tiba ya Swipers, jadi harus diturunkan dosisnya secara bertahap. Yang keempat, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Indeks terapi sempit adalah kondisi di mana efek yang menimbulkan terapi dengan efek yang menimbulkan toksik itu memiliki rentang dosisnya sempit. Misalnya digoxin, phenytoin, theophylline, dan vancomycin untuk antibiotiknya. Nah, karena itu perlu peran dari apoteker untuk menjelaskan cara penggunaan obat-obat yang seperti ini ya. Yang kelima, pasien dengan polifarmasi. Di mana seorang pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama atau menggunakan lebih dari 5 obat dalam waktu yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari 1 obat untuk jenis penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan 1 jenis obat. Nah, Swipers, disinilah peran pentingnya apoteker yang tahu banget nih tentang obat, makanya harus diedukasi ya pasiennya. Yang keenam atau yang terakhir, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Kriteria yang paling wajib kita berikan konseling adalah pasien yang tidak disiplin terhadap aturan atau cara pakai obat. Biasanya nih, adalah pasien-pasien dengan penyakit panjang tadi atau umumnya itu adalah pasien tuberkulosis karena dia harus diminum secara rutin setiap hari dan tidak boleh terputus. Hal ini dapat menyebabkan khasiat dari obat dan juga terapi yang dijalaninya tidak maksimal kalau tidak diminum secara rutin. Kesimpulannya, selain bermanfaat, dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan pasien, pemberian konseling secara rutin kepada pasien dengan kriteria yang aku sebutin tadi, bisa meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien juga loh Swipers. Dan jangan salah, bisa aja meningkatkan omset dari apotek kalian loh. Kalau Swipers pernah konseling pasien yang seperti apa nih? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipRx dan bergabung dengan komunitas apoteker kami. Aplikasi SwipRx bisa membantu Swipers buat terhubung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi SwipRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah, atau melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini ya Swipers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.